proses kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat biasanya menghadirkan berbagai keragaman yang ada. Keragaman itu pun membuat suatu identitas tersendiri bagi tiap-tiap kelompok masyarakat. Namun, kendati demikian, sekiranya perlu menghadirkan pemahaman kesetaraan di tengah keragaman yang ada. Fungsi dan tujuannya adalah supaya lingkungan sosial kita bisa berjalan secara kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara keragaman di tengah-tengah kehidupan kita manusia memang suatu hal yang tidak bisa kita tampilkan, suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Karena di tengah dinamika kehidupan, namanya keragaman adalah sebuah keniscayaan yang mau tidak mau harus kita dalami atau kita rasakan dalam kehidupan bersama-sama. Nah, melalui kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang manusia, keragaman, dan kesetaraan. Nah, berbicara manusia, keragaman, dan kesetaraan ini seperti biasa kita akan memflorkan beberapa topik utama yang dikaji pada materi manusia, keragaman, dan kesetaraan. Di antaranya, yang pertama, hakikat keragaman dan kesetaraan manusia. Yang kedua, keragaman dalam dinamika sosial dan budaya. Ketiga, keragaman dan kesetaraan sebagai kekayaan sosial budaya bangsa. Dan yang keempat adalah permasalahan keragaman dan kesetaraan di Indonesia. Nah, kita mengkaji satu persatu. Yang pertama yaitu hakikat keragaman dan kesetaraan manusia. Satu persatu kita jelaskan keragaman manusia. Nah, ketika kita mengkaji tentang keragaman manusia, di sini kita berusaha untuk menjelaskan dulu kata keragaman ya. Keragaman itu berasal dari kata ragam yang bisa kita artikan banyak jenis, banyak macam, atau banyak bentuk. Sudah jelas ya, saya pikir itu suatu bahasa yang umum tentang keragaman. Nah, kita kaitkan dengan hakikat keragaman manusia. Nah, ketika kita bicara tentang keragaman manusia, sejatinya terbagi menjadi dua, yaitu keragaman manusia sebagai makhluk individu, dan yang kedua, keragaman manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama, keragaman manusia sebagai makhluk individu. Itu bisa dilihat dari apa? Dari watak, kelakuan, sikap, hasrat. Nah, itu yang sekiranya bisa membedakan manusia satu yang lainnya. Artinya di sini keragaman manusia dalam perspektif individu pun mau tidak mau kita harus siap melihat dan menerima perbedaan yang ada. Maksud saya seperti itu. Nah, dari individu saja kita manusia sudah sangat beragam. Terus yang kedua, keragaman manusia dari perspektif sosial. Artinya, keragaman ini juga bisa dilihat dari perspektif manusia dalam kehidupan sosialnya atau dalam berkehidupan di tengah lingkungan sosialnya. Bisa dilihat dari apa? Dari perspektif ekonominya, perspektif gender, kemudian jenis kelamin, terus kemudian jenis tempat tinggal ya. Nah, ini juga secara tidak langsung bisa membuat persekutuan sosial. Nah, berangkat dari hakikat keragaman manusia di sini sudah jelas bahwa
dari perspektif individu dan sosial, pada dasarnya kita manusia di tengah kehidupan bermasyarakat sudah sangat berbeda-beda. Nah, perbedaan yang ada ini sejatinya bukan untuk dibedakan. Kita perlu memasukkan suatu pemahaman yang dimana sering kita maksud sebagai pemahaman kesetaraan. Dengan demikian, apa sih yang dimaksud dengan kesetaraan? Kesetaraan itu berasal dari kata setara. Berarti sama dengan sama kedudukannya, sama posisinya. Artinya lagi, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Mempunyai kedudukan yang sama. Nah, fungsi dan tujuan daripada kesetaraan ini, pemahaman kesetaraan perlu kita suntikkan atau kita kontribusikan ke keragaman itu sendiri. Tujuannya adalah supaya lingkungan sosial tempat kita hidup dan berkehidupan bersama ini bisa menciptakan suatu kehidupan lingkungan sosial yang kondusif, ya. Karena apa? Kita bisa belajar memahami dan mengerti dari keragaman yang ada, baik keragaman kita sebagai makhluk individu dan kita sebagai makhluk sosial. Nah, ini tidak bisa dipaksakan sama. Nah, oleh sebab itu, pada dasarnya atau pada prinsipnya, ketika kita bicara tentang keragaman, itu ada beberapa hal, ya. Di sini ada beberapa istilah yang berkaitan dengan keragaman. Di antaranya adalah masyarakat plural. Tuh. Terus kemudian yang kedua itu ada masyarakat majemuk, dan yang ketiga itu adalah masyarakat multikultural. Nah, istilah-istilah dalam keragaman ini atau istilah-istilah yang menggambarkan suatu kondisi masyarakat yang beragam, yang seperti yang saya sebutkan, yaitu yang pertama masyarakat plural, yang kedua adalah masyarakat majemuk, dan yang ketiga adalah masyarakat multikultural. Nah, istilah itu akan umum kita kaji secara bersama, artinya mungkin peserta perlu memahami apa sih sejatinya itu masyarakat plural. Masyarakat plural itu suatu konsep yang menggambarkan bahwa ada suatu kelompok masyarakat yang dimana keberadaannya itu lebih dari satu kelompok, itu masyarakat plural. Jadi lebih dari satu kelompok, bisa dua kelompok dan seterusnya, itu ya. Jadi intinya masyarakat plural itu suatu kondisi masyarakat yang menggambarkan lebih dari satu kelompok atau satu golongan dalam masyarakat, itu plural. Nah, kemudian dilanjutkan masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk ini tergambarkan bahwa follow up dari konsep yang pertama masyarakat plural. Masyarakat majemuk adalah sekumpulan masyarakat plural yang ada itu dipahami bahwa hadirnya atau adanya itu sebagai suatu perbedaan, ya. Perbedaan yang ada ini nggak bisa untuk dipaksakan sama. Artinya di masyarakat majemuk ini pemahamannya kita masyarakat harus siap dengan keadaan yang berbeda-beda. Dari mana? Dari masyarakat plural tadi, ya. Jadi kalau masyarakat plural itu menggambarkan sekelompok masyarakat yang terdiri dari satu kelompok atau lebih dari satu kelompok atau golongan. Nah, di masyarakat majemuk ini merupakan kesiapan kita dalam menerima masyarakat plural yang berbeda-beda tadi diterima sebagai suatu kenyataan yang tidak bisa kita paksakan untuk sama, ya, seperti itu. Dilanjutkan di yang ketiga, yaitu masyarakat multikultural. Nah, masyarakat multikultural ini, ya, menggambarkan ketersediaan atau lapang dadanya kita masyarakat dalam menerima berbagai keragaman yang ada. Nah,
Artinya dari beberapa konsep masyarakat tadi, ada plural, ada majemuk dan multikultural, sejatinya Indonesia itu adalah masyarakat multikultural juga masyarakat majemuk dan plural. Artinya Indonesia ini kaya akan suku, etnis, agama, budaya, sehingga sejatinya itu tidak ada suatu masalah bagi bangsa dan negeri ini dalam menerima keberagaman yang ada. Nah, namun meski demikian harus terus menjadikan semangat kita untuk terus menggaungkan yang namanya semangat pluralisme, ya, semangat multikulturalisme itu sendiri, ya, sehingga dengan harapan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu dapat terwujud. Intinya seperti itu. Jadi dengan demikian bisa kita garis bawahi hakikat keragaman dan kesetaraan manusia di sini artinya adalah siap menerima perbedaan yang ada melalui pemahaman kesetaraan supaya menghasilkan suatu kehidupan lingkungan sosial yang kondusif, ya. Seperti itu. Itu untuk kajian pokok yang pertama. Sudah jelas ya. Kemudian kita yang kedua yaitu mengkaji tentang keragaman dalam dinamika sosial dan budaya. Nah, seperti yang saya ungkapkan di awal, keragaman itu kan sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari dalam hidup dan kehidupan, baik berbangsa dan bernegara. Karena apa? Yaitu karena fakta, itu kenyataan, baik dari perspektif sosial maupun dalam perspektif sejarah. Nah, kita ambil contoh untuk perspektif sosial. Nah, Indonesia ini kaya akan etnis, suku, budaya, agama. Nah, itu sudah jelas juga di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ketika kita bicara tentang kesetaraan itu ada kalimat mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, ketika kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, maka keragaman dalam dinamika sosial ini benar-benar diberikan porsi tersendiri, benar-benar mendapat tempat tersendiri secara konstitusi di negeri ini, ya. Jadi kita bangsa Indonesia tidak ada alasan untuk menolak bahwa keragaman yang ada itu harus kita terima dengan sebaik-baiknya sebagai kekuatan bangsa Indonesia. Intinya ke sana. Nah, ketika kita bicara tentang dinamika sosial, artinya dinamika sosial dengan keragaman ini, seperti yang saya katakan, itu sebuah fakta, itu adalah realitas sejarah. Nah, seperti kita lihat, apakah pernah di Indonesia ini terjadi polemik atau kontroversi tentang kesetaraan? Pernah. Kita lihat di catatan sejarah. Pada rezim Orde Baru, ya, itu sangat pernah tercatat dalam sejarah bahwa etnis Tionghoa yang ada di Indonesia pernah mengalami yang namanya diskriminasi. Diskriminasi ini adalah mengalami suatu perbedaan dari kita, ya. Kemudian dari aspek sejarah, ya, di sejarah dunia juga, bahwa kulit hitam dan kulit putih itu juga pernah mengalami suatu diskriminasi atau perbedaan, ya. Karena kulit hitam dan putih ini dianggap kulit putih ini lebih berkuasa dan kulit hitam itu sebagai golongan-golongan yang terintimidasi. Intinya ke sana. Nah, setidaknya keragaman ini berdasarkan fakta sosial dan sejarah, baik dalam perspektif Indonesia dan kesejarahan dunia, memang sempat terjadi di permukaan bumi ini, ya. Setiap negara punya cerita. Artinya seperti di Amerika itu kan kulit hitam dan kulit putih sempat juga menjadi suatu kontroversi tersendiri dan punya cerita di Amerika Serikat. Sedangkan Indonesia punya cerita bahwa di Orde Baru etnis Tionghoa pernah dan sempat mengalami diskriminasi di negeri ini. Tapi ingat,
dengan adanya kalimat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, setidaknya itu menjadikan referensi kita untuk benar-benar konsisten terhadap apa yang telah disepakati oleh negeri ini. Kalaupun toh terjadi perbedaan, itu bukan sesuatu yang malah membaikkan negeri ini, justru akan menjadikan perpecahan di negeri ini. Itu pun tidak sesuai dengan moto bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Jadi tidak ada alasan untuk terjadinya suatu perbedaan atau diskriminasi, ya. Seperti itu, sehingga keragaman dalam dinamika sosial dan budaya ini, ya, idealnya memang dipengaruhi juga oleh faktor demografi atau kewilayahan. Itu yang perlu kita sadari. Nah, kenapa kok dari faktor kewilayahan? Ya iya, karena Indonesia itu berbentuk kepulauan, ya. Dari beberapa pulau itu mempunyai suatu adat, ya, suatu budaya yang berbeda-beda. Nah, perbedaan yang ada ini bukan untuk dibedakan dan dipersaingkan, tetapi bagaimana itu sebagai sesuatu yang bisa kita anggap sebagai kelebihan yang dimiliki oleh kita bangsa Indonesia. Ya, seperti itu. Ketika kita bicara tentang keragaman dalam dinamika sosial dan budaya, ya. Jadi bukan suatu hal yang asing bagi kita bahwa yang namanya keragaman sempat menjadi sejarah di muka bumi ini, baik yang ada di luar negeri maupun di Indonesia. Yang ketiga, kita akan mengkaji tentang keragaman dan kesetaraan sebagai kekayaan sosial budaya bangsa. Nah, berbicara keragaman dan kesetaraan ini sebagai kekayaan bangsa, yang jelas Indonesia seperti yang saya katakan tadi, kita kaya akan budaya, ya. Kita kaya akan perbedaan yang ada. Nah, perbedaan-perbedaan ini dari adat yang kita miliki bukan untuk kita persaingkan, tetapi di sini dengan berkoridor konstitusi, salah satunya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan moto semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, setidaknya keragaman dan kesetaraan ini sebagai kekayaan negeri ini, ya. Seperti itu. Sebab kalau tidak kita sadari, ya, fungsi daripada pemahaman kesetaraan, justru kita akan menghadapi yang namanya disharmonisasi. Artinya kehidupan yang tidak harmonis di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya perbedaan yang ada itu merupakan kekayaan tersendiri, sarana pemersatu bangsa, ya. Seperti itu. Nah, kita bukan terdiri dari satu golongan, dua golongan yang untuk dipersaingkan, tetapi kita terima dengan kelebihan dan kekurangan sehingga kita bisa belajar dari keragaman yang ada. Selain itu juga untuk memasukkan pemahaman keragaman yang ada sebagai suatu kesetaraan, fungsi dan tujuannya adalah kita manusia, kalau dalam konteks agama itu ada pemahaman bahwa kita sama di hadapan Tuhan. Nah, setidaknya pemahaman ini menjadikan keragaman yang ada ini sebagai sesuatu hal yang memang harus disyukuri bersama, karena ini sesuatu yang harus kita terima sebagai suatu kenyataan. Toh akhirnya kita manusia itu sama kok di hadapan Tuhan, kecuali ketakwaan setiap kita individu di depan Tuhan yang Maha Esa. Intinya seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa keragaman dan kesetaraan ini kekayaan bangsa Indonesia, ya. Karena memang sudah tertulis di dalam konstitusi kita, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi tidak ada alasan kita bangsa Indonesia untuk menampik keragaman yang dimiliki oleh negeri ini, ya. Meskipun secara
geografi memang dari kepulauan yang ada kita sangat memungkinkan menghadirkan berbagai keragaman yang ada, mulai dari etnis atau suku, budaya, agama, ya, ekonomi, kemudian jenis tempat tinggal, terus kemudian gender. Nah, itu kan suatu hal yang tidak bisa kita tampilkan. Semua yang saya sebutkan tadi adalah sumber kekayaan bangsa. Ya, intinya ke sana. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu permasalahan keragaman dan kesetaraan. Nah, permasalahan keragaman dan kesetaraan sejatinya bisa termediasi dengan baik jika kita individu atau intinya perlu mengangkat yang namanya pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan hal-hal misalnya merusak persatuan dan kesatuan bangsa itu apa? Salah satunya yaitu disharmonisasi. Ya, ketidakkeharmonisan itu kita harus sadari bahwa itu nggak baik untuk dikembangkan di negeri ini, misalnya seperti itu. Kemudian perilaku diskriminasi. Perilaku diskriminasi ini juga suatu perilaku yang tidak baik, karena diskriminasi itu kan menggolongkan golongan satu. Perilaku diskriminasi itu membedakan golongan satu dengan yang lainnya. Ada pemahaman superioritas, ya, merasa bahwa kelompoknya itu yang paling memiliki kelebihan, jadi merasa superior, ya, superioritas, ya, seperti itu. Atau eksklusivisme itu juga kurang bagus, ya, karena itu bisa memperkuat adanya perbedaan yang ada yang berorientasi pada disharmonisasi. Jadi kata kuncinya hal-hal yang memecah belah atau istilahnya membuat suatu hal yang mengkondisikan perpecahan pada konteks persatuan kesatuan tadi, seperti disharmonisasi, kemudian perilaku diskriminasi, kemudian eksklusivisme, primordialisme, rasialisme. Ini memang harus kita benar-benar sadari bersama bahwa semua itu tidak membaikkan negeri ini, justru akan menimbulkan perpecahan di antara kita. Nah, yang baiknya bagaimana? Harus bagaimana mengatasi suatu permasalahan yang memecah belah kesatuan dan persatuan? Salah satunya kita harus menumbuhkan semangat pluralisme. Kemudian yang kedua itu menumbuhkan semangat humanisme. Dan yang ketiga itu diusahakan untuk berdialog antar umat beragama, ya, seperti itu. Kita ambil contoh untuk yang sekarang ini sudah up to date, ya. Misalnya tentang, mohon maaf ini agak sedikit ekstrim, misalnya kita melihat fakta, ya, atau berita yang terkini tentang kondisi bagaimana Habib Rizky dalam mematuhi aturan yang ada yang berkaitan dengan membuat kerumunan, ya. Jadi misalnya kita mensoroti dari sikap dan perilaku Habib Rizky tersebut. Setidaknya realitas itu mencerminkan suatu sikap yang kurang dewasa, ya, dan kurang menerima kenyataan sebagai warga negara yang baik. Kita ambil contoh misalnya di negeri ini tidak ada manusia yang kebal hukum. Indonesia adalah negara hukum, artinya harus mentaati tata tertib yang ada. Tidak boleh dengan semena-mena, mungkin merasa punya power, mempunyai komunitas, itu tidak boleh. Negara Indonesia adalah negara yang beragam agama, artinya ada beberapa negara di negeri ini, sehingga kita harus saling menghormati antara agama satu dengan yang lainnya, ya, sehingga intinya tidak ada yang kebal hukum, artinya kita harus patuh terhadap hukum. Tidak ada orang yang bebas aturan juga, yang tidak mau diatur. Kalau tidak mau diatur di Indonesia, ya pilih negara yang tidak mengaturnya, kan intinya seperti itu, ya. Mungkin di luar sana peserta punya pendapat yang lain. Yang intinya di sini kita sebagai warga negara, marilah bersatu menyadari bahwa untuk Indonesia menuju lebih
maju, lebih baik, itu tentunya butuh integritas kita semua. Salah satunya adalah mengintegrasikan keragaman dan kesetaraan, dimulai dari kita sebagai makhluk individu dan sekaligus kita sebagai makhluk sosial. Ya, ketertiban itu bisa kita capai dengan kepatuhan dan kesepakatan yang dibuat secara bersama, baik dalam konteks kemasyarakatan maupun dalam konteks kenegaraan. Ya, intinya begitu. Kita nggak mungkin akan menjadi suatu pribadi yang semaunya sendiri, semenangnya sendiri. Kita nggak bisa. Apapun yang terjadi, Indonesia adalah negara hukum. Kita harus mematuhi hukum dan tidak ada orang satupun yang kebal hukum. Ya, seperti itu. Indahkan segala peraturan yang ada yang sudah disepakati bersama, termasuk di tengah COVID-19 saat ini ya. Tentunya tidak semuanya, seperti materi yang sebelumnya saya ungkapkan, ini agak lintas disiplin keilmuan, yaitu PPKN, yaitu salah satu fungsi negara adalah ada memaksa, ada monopoli, dan yang ketiga ada mencakup semua. Nah, di ISBD ini saling berkesinambungan sebetulnya ya. Harapan saya ya, tolong selain kita sebagai masyarakat yang mengaplikasikan kehidupan di tengah masyarakat, tentunya kita harus paham betul teori yang ada, konsep yang ada, sehingga sikap kita, ungkapan atau lesan kita juga tidak jauh dari konsep yang kita miliki. Karena salah satu ciri orang dewasa adalah mampu mengintegrasikan antara konsep yang dimiliki dan mampu bertanggung jawab terhadap lesan yang terungkapkan, sehingga kita bisa berpikir tentang sebab dan akibat. Ketika kita sudah terbiasa melatih itu semua, kita akan menjadi pribadi yang penuh tanggung jawab, berkata dengan konsep, ya, bersikap dengan memikirkan sebab akibat, begitu juga dengan bagaimana kita berbicara ya, seperti itu, dan menyampaikan ke siapa, dan kita hidup di tengah-tengah siapa, itu juga sangat berpengaruh. Oleh sebab itu, di materi ilmu sosial budaya dasar ini kita berusaha bagaimana kita sebagai pribadi ini benar-benar memiliki konsep yang baik ya, konsep yang istilahnya sesuai dengan literatur yang ada, sehingga kita bisa menerapkan dalam kehidupan bersama-sama, baik dalam konteks lingkungan kecil keluarga, masyarakat, berbangsa maupun bernegara. Begitupun dalam kajian kita kali ini, yaitu manusia sebagai makhluk yang harus bisa menerima berbagai keragaman yang ada melalui pemahaman konsep kesetaraan yang sekiranya perlu kita hadirkan, dengan fungsi dan tujuannya adalah menciptakan lingkungan sosial yang kondusif sehingga kedamaian dan kenyamanan bisa kita capai bersama. Nah, kira-kira seperti itu materi manusia dan manusia, keragaman dan kesetaraan yang bisa saya sampaikan. Semoga melalui pemahaman keragaman dan kesetaraan yang kita pelajari dan kita kaji hari ini memberikan manfaat buat kita semua, mematangkan pribadi kita dalam kehidupan sebagai makhluk individu dan sosial, siap menerima keragaman yang ada, dengan sikap kedewasaan kita bisa menerima, sehingga keragaman yang ada menjadikan kita pribadi yang semakin dewasa, menerima perbedaan yang ada dengan mensikapi secara positif dengan pemahaman kesetaraan yang sekiranya bisa kita hadirkan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih, sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.